Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri, SPD MA. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun. Saat ini, saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Basic English Syntax. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode MK ING 61632 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan secara luring sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kalimat dalam bahasa Inggris. Untuk menunjang tujuan tersebut, mahasiswa akan mempelajari sintaksis bahasa Inggris antara lain konsep sintaksis, pengenalan grammatical unit, pengenalan grammatical analysis, phrases, dan juga clauses. Mahasiswa juga akan fokus untuk belajar menganalisis kalimat secara lisan dan tulisan untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait materi yang disajikan. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang diamanahkan kepada mata kuliah ini adalah CPL 4, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan metode linguistik untuk menganalisis berbagai fenomena kebahasaan. Materi juga disusun secara bertahap agar mahasiswa mampu memperoleh pemahaman yang komprehensif. Pokok-pokok materi meliputi pengenalan terhadap sintaks, lalu ada word categorization, lalu ada phrases, clauses, dan juga bagaimana coordination dan juga function di dalam sentence. Dalam proses pembelajaran, saya menetapkan pendekatan student-centered learning, sehingga mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses belajar. Kegiatan belajar dilaksanakan melalui kombinasi metode ceramah, demonstrasi case-based. Mahasiswa juga didorong untuk berpikir kritis, berkolaborasi, serta aktif mengemukakan pendapat selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi materi terdiri dari aktivitas partisipatif yang meliputi kehadiran sebesar 15%, lalu ada hasil proyek yang merupakan case-based berupa sejumlah 25%, lalu ada pengetahuan atau kognitif sejumlah 60%. Untuk pengetahuan kognitif dibagi lagi menjadi tugas artikel review sebesar 10%, kuis sebesar 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Dengan sistem penilaian tersebut, diharapkan kemampuan mahasiswa dapat terukur secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Demikian pengantar mata kuliah ini. Selamat mengikuti proses pembelajaran mata kuliah Basic English Syntax dengan materi word categorization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everyone. Morning. Welcome back to the Basic English class. And today is our second meeting. Before starting the class, let's all pray to God. Pray begin. Praying finish. Last week we already discussed about syntax ya. What is syntax? Apa sih syntax itu? Nah, sekarang kita ada di materi berikutnya. And here I have a sentence. Ada yang mau coba baca sentence-nya? Silahkan, Leon. Please read the sentence. Ada berapa kata di kalimat ini? Silahkan dihitung. Kemudian, apakah kalian tahu kategori dari setiap kata?
part of speech dari setiap kata yang ada di sini? Ada yang mau coba menjelaskan ada apa saja di sini? Pronouns. Yang mana pronoun? Okay, you got she. What else? Adverb. Yang mana adverb? Okay, you got carefully. Ada suffix ly di belakangnya. Next. Ada apa lagi? Yang mana verb? Place. Okay, apakah ada noun? Yang mana nounnya? Okay, and then we have 3 word left. The, on, the, mother. The kategorinya apa? And on adalah preposition. Jadi itu adalah part of speech ya. So we got adverb, verb, determiner, noun, and also prepositions. So today's topic is word categorizations. Ini termnya di sinteks ya, tapi kalau belajar grammar biasanya yang kita tahu itu namanya part of speech. Okay, my next question is, how do we know what part of speech a word belongs to? Bagaimana sih caranya kita bisa tahu part of speech dari sebuah kata? Any idea? Oke, sepertinya tidak familiar ya, tapi tidak apa-apa. Jadi secara umum ada 4 cara untuk menentukan part of speech dari sebuah kata. Yang pertama adalah meaning. Ini adalah yang paling sering kita gunakan kalau kita belajar bahasa asing. So, we bring our dictionary everywhere ya. Kita pegang terus kamus kita biar tahu meaningnya kata itu apa atau part of speech-nya itu apa. Sangat general. Tapi ini saja tidak cukup karena ada beberapa kata yang katanya sama persis ejaannya, tapi ternyata kelas katanya beda. Kata work misalnya, itu bisa jadi noun, bisa jadi sebuah verb ya, seperti itu. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan morphological clues atau formnya. Jadi dengan melihat sebuah kata, kita bisa tahu bahwa oh iya kata tersebut merupakan adjektif atau kata tersebut merupakan adverb. In the previous sentence ada kata successfully, ya kan? Di slide pertama ada kata successfully. Successfully belakangnya itu ada suffix ly. Suffix ly merupakan ciri morfologi dari adverb. Di sini juga ada morphological clues ya. Ada kata morphological al. Kata yang berakhiran dengan al biasanya merupakan sebuah adjektif. Atau di sini ada kata meaning. Kata meaning ini kita belum jelas statusnya nih kalau cuma berdiri sendiri. Apakah dia noun atau apakah dia sebuah verb ya. Statusnya lebih jelasnya sebagai apa? You have to see it in the sentence. Makanya kita pakai ciri yang ketiga. We got function atau syntactic clues. Apa syntactic clues? Posisi kata tersebut di dalam kalimat. Kalau dia menjadi subjek, kemungkinan besar dia merupakan noun. Tapi jangan dulu bilang itu noun. Kenapa? Karena yang menjadi noun bisa jadi noun phrase. Dan di dalam noun phrase ada adjektif di dalamnya, ada determiner di dalamnya. Bisa jadi juga ada verb juga di dalamnya ya. Jadi mesti hati-hati. Dan yang terakhir yang paling penting adalah contextual clues atau words that change kategori. Jadi ada beberapa kata yang kategorinya itu bergantung pada posisinya di dalam kalimat. Kata bank misalnya atau kata can misalnya. Can itu kan kalau dengar oh iya can artinya bisa ya. Tapi kan ada can yang artinya kaleng juga. Jadi you have to see the word in the sentence untuk menentukan apa kategorinya ya. So in general pengelompokan parts of speech itu di sinteks ada 2. Ada yang namanya lexical kategori sama ada yang namanya grammatical kategori. Pernah dengar ini? Mungkin kalau di grammar ada yang sebutnya ada content words atau function words. Atau ada yang menyebutnya sebagai open classes atau closed classes ya. Jadi penamaan itu jadi those lexical kategori ini yang termasuk dalam lexical kategori ini biasanya jumlahnya bisa bertambah. Jadi ada penemuan teknologi baru nih, biasanya akan ada vocabulary baru yang muncul bersamaan. Misalnya
Twitter muncul nih. Setelah Twitter muncul akan ada kata yang mengikutinya, misalnya kata tweet. Kata tweet muncul kan karena ada kemunculan dari sosial media Twitter. Begitu juga ketika TikTok muncul, we got TikTokers misalnya, ya kan? Jadi jumlah dari yang termasuk dalam kategori ini dia bisa expand, bisa bertambah seiring waktu. Sementara yang termasuk ke dalam gramatikal kategori jumlahnya segitu-gitu saja. Jadi dia bisa memiliki makna penuh ketika dia berada di dalam kalimat, ya. Kata in, on, atau at itu dia berada di tempat atau waktu tergantung konteksnya di dalam kalimat. Makanya disebut juga sebagai function word karena punya meaning ketika dia memiliki structural role di dalamnya. Untuk pembagiannya, leksikal kategori itu ada noun, verbs, adjective, sama adverb. Grammatical kategori ada pronouns, determiners, prepositions, conjunction, dan juga auxiliary verbs atau modals ya. Jadi yang belongs to this kategori jumlahnya bisa bertambah seiring waktu, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, gitu. So far, are you following me? Any questions? Okay, yes please. You can stand up. Please say your name and ask your questions. Okay, my name is Denia Daranya Hakim, and my question is, I'm still a little confused about how to determine word category. So you explain the word category are identified based on morphological, syntactic, and semantic criteria. However, is it possible for a word to have same meaning but belong to different word category? If so, how can we determine its category? Yeah, thank you very much for your question. That's really nice question ya. Jadi it is possible for words to have like meaning yang mirip, tapi dalam kalimat itu ternyata kategorinya berbeda. Tadi sebelumnya saya kasih contoh work ya. So if you say my work is done, my work, kata work di situ masih related to pekerjaan, ya kan? Tapi dia kategorinya sebagai noun. Kenapa? Karena depannya ada my. My itu memiliki fungsi kalau dia menempel pada noun, makanya namanya noun phrase my work, ya kan? Sementara di kalimat I work very hard, kata work di situ merupakan sebuah verb. Jadi secara meaning sama-sama berkaitan ya, masih memiliki berkaitan sama kata kerja, tapi yang satunya meaningnya adalah dia sebuah noun, sementara yang satunya lagi adalah verb karena posisinya yang kalimat kedua itu merupakan sebuah predikat di dalam kalimat. Bisa diterima? Oke, mari kita lihat ciri-ciri dari part of speech di bahasa Inggris. Jadi saya akan menjelaskan mostly itu adalah yang leksikal kategori. Kenapa? Karena ini akan menuntun kita untuk pembahasan phrases nanti ya. Jadi setelah topik ini kan kita akan bahas jenis-jenis phrases. Jadi untuk ngelit ke sana kita harus tahu dulu ciri semantik, morfologi maupun sintaksis dari leksikal kategori. So first we got noun and verb ya. Jadi untuk mengidentifikasi noun itu tiga cara. Secara morfologi, biasanya noun itu akan menjadi plural kalau ditambahi dengan suffix s ya, suffix s. Ya walaupun di beberapa kesempatan ada yang irregular kayak children, yours sama mice, tapi secara umum dia dilengkapi oleh suffix s. Jadi dicek katanya, oh ada suffix s di belakang. Dicek apakah dia bisanya dua ya, bisa jadi noun dan bisa jadi verb. Noun adalah plural form, sementara kalau verb dia adalah present tense dengan subjek orang ketiga tunggal. Ciri yang kedua, dia menggunakan possessive s. Jadi untuk membentuk possessiveness biasanya ditambahi seperti ini belakangnya ya. Itu ciri morfologi dari noun. Ciri yang berikutnya, biasanya kata-kata yang merupakan noun itu belakangnya punya suffix ini. Ada ity kayak nationality, lalu ada ness kayak happiness, ada Asian, ada kemudian ada ion dan ada meant. Ya, ini adalah ciri morfologi dari noun. And then secara sintaksis, biasanya noun itu boleh ditemani oleh
the atau this atau that, ya. Kemudian boleh ditemani oleh adjektif di depannya. Kemudian boleh juga di belakangnya ada preposition. Dan secara semantik, meaningnya adalah biasanya dia merupakan person, place, atau thing, ya. Chair merupakan sebuah noun karena dia merupakan thing. And then Agnes merupakan sebuah noun karena dia merupakan person, ya. Jadi untuk identifikasi itu dia harus lengkap analisisnya. Kalau cuma satu-satu biasanya kadang-kadang kita bisa keliru, ya, gitu. Untuk verb, biasanya secara morfologi kalau kita membentuk past tense, belakangnya ada suffix ini, suffix ed, ya. Memang sih di beberapa kasus ada namanya irregular verb, tapi in generalnya kita bahas dia biasanya seperti ini, ya, gitu. And then kalau kita membentuk present tense, biasanya verbnya itu dilekati oleh suffix s. She works, jadi works-nya itu selalu ada s di belakangnya. Dan secara kata individu, kadang-kadang katanya dilekati oleh I sama it, jadi generalize sama generate, ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk secara sintaksis, ya boleh pakai auxiliary, jadi kalau ada auxiliary di depannya, biasanya dia bentuknya hanya verb 1, kemudian boleh dimodify oleh adverb, kemudian boleh diikuti oleh noun atau preposition dan noun, dan secara semantik, verb itu dia adalah menyatakan act, event, state, dan juga emotion. Bisa diikuti, ya. Lalu kategori yang berikutnya. Kategori yang berikutnya adalah adjektif sama adverb. Ya, ini tidak terlalu banyak, ya. Jadi adjektif sama adverb ini sering sekali overlap satu sama lain. Adjektif secara morfologi belakangnya biasanya ada ous, eri, al, atau ik. Secara morfologi. Sementara kalau adverbs, lihat belakangnya biasanya ada li, wise, atau ways, ya. Nah, masalahnya di beberapa case itu ada word yang bentukannya itu sama persis antara adjektif sama adverb. Misalnya kata face dan now. Jadi kita harus menggunakan ciri sintaksisnya. Kalau dia adalah adjektif, dia cuma modify noun. Sementara kalau dia adverb, dia bisa modify verb, adverb, sama adjektif, 3 fungsinya. Jadi lebih banyak fungsinya adverb dibanding adjektif, walaupun secara jumlah adverb lebih sedikit, ya. Dan secara semantik, adjektif itu dia biasanya menjelaskan kualitas dari noun. Jadi bisa warna, bisa size-nya, pokoknya dia memperjelas noun-nya itu seperti apa. Sementara kalau adverb, dia itu describe qualities of verb. Jadi bisa place, manner, and time, bisa juga durations. Kemudian dia juga bisa modify adjective sama another adverb. Ini adalah case special, ya. Jadi preposition ternyata di analisis phrase itu dia membentuk prepositional phrase juga, ya. Jadi preposition itu ya biasanya menjelaskan place and time. Kayak it, and, on, atau before. And then bisa juga directions, bisa juga causations, bisa juga relations. Jadi ya bervariasi, ya. Bervariasi bentuk prepositionnya, dan aturan yang harus kalian ingat untuk menentukan dia preposition atau bukan adalah biasanya setelah preposition akan ada noun atau noun phrase di belakangnya. Ya, with their books. With adalah prepositions, ada books yang merupakan noun. About adalah preposition, belakangnya ada linguistic merupakan noun. To adalah preposition, belakangnya adalah school yang merupakan noun. Nah, ini yang tricky nih. To ini dia bisa jadi to infinitive, bisa menjadi to preposition. Cara ngebedainnya bagaimana? To sebagai preposition, belakangnya adalah noun. To sebagai infinitive, belakangnya adalah verb, ya. Mesti diingat. Oke? Dan ini juga yang cukup sering jadi pembahasan, yaitu determiner. Determiner itu in general dia adalah temannya noun, ya, selalu muncul bersamaan dengan noun. Bentukannya bisa sebagai quantifier, some, may, all, bisa jadi artikel. Ini sering sekali kita gunakan, the atau a. Demonstrative, this, that, those, these. Lalu bisa jadi possessive, interrogative, dan juga numbers, ya. Jadi one book, one adalah determiner. Oke?
Mari kita cek apakah kalian sudah paham. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Yang mana verbnya? Which one the verb? Can you raise your hand and answer? Yang mana? Silahkan ini. Ya. Yang mana verbnya? Kenapa memilih jumps? Why? Ya. Silahkan. Siapa apa? Lanjutkan. Ya, jadi benar ya kata Dini. Jadi di sini verbsnya adalah jumps karena subjeknya adalah the quick brown fox. Ini adalah subjeknya dan foxnya ini cuma ada satu. Jadi orang ketiga tunggal hitungannya ya, singular person. Makanya subjeknya harus, verbnya harus ada suffix x yang melekat. Jadi ini namanya subject verb agreement di bahasa Inggris. Ya, oke. Apakah di sini ada adjective dari sentence ini? Yang mana adjektifnya? Oke, jadi we got adjective here ya. Ada brown sama ada lazy ya. So, secara umum ya, ini adalah pembagian kategorisasi dari sentence ini. We got nouns, ada nouns yaitu fox and dog. And then adjectives ada 3 ya. Ada quick, ada brown sama lazy. Jadi adjektif ini boleh muncul berurut-urutan ya. Ya, jadi ada aturan urutannya gitu. Jadi boleh muncul bersamaan. We got verbs yaitu jumps, and then determiner. Determiner tadi merupakan artikel the, dan juga ada the, dan prepositions over ya. Jadi over adalah preposition, di belakangnya ada noun phrase. Okay, any questions? Is it clear for you? Dipahami ya? Mari kita coba exercise. So you are going to work in group of 3 ya. Bekerja dalam grup 3 orang. Saya akan bagi kelompoknya sekarang. Kita pilih yang paling dekat saja tempat duduknya ya. Jadi 1, 2, 3 satu kelompok. 1, 2, 3 satu kelompok. Leon, Febri sama Tasya satu kelompok ya. Jadi we have 3 groups. Okay? So your job is, so here I have a text. This is available, the lion and the mouse. Jadi karena mata kuliah ini wajib diambil oleh konsentrasi linguistik dan sastra, jadi kita mencoba menganalisis linguistik dalam karya sastra ya. Jadi tugas kalian adalah boleh memilih satu kalimat dari cerita The Lion and the Mouse ini, and then dianalisis kategori dari setiap katanya ya. So I'll give you guys 10 minutes ya, silahkan dikerjakan dalam kelompok. Dikerjakan kelompok. So bagaimana sentence yang mana yang dipilih? The mouse work it quickly and shoot through the rope. So you choose the mouse work quickly and chew through the rope. Sudah ada kesulitan? Do you have any problem? No? Nanti boleh tolong dipresentasikan di depan ya. Tapi saya ngecek kelompok lain dulu ya. Oke, thank you. So which sentence do you guys choose? Mana kelompok? Oh ini. Yang mana yang dipilih dari sentence ini? Dari naskah ini? Lion, you are. Okay, so this one ya. I'm a lion, you are a mouse. So do you have any problems to how to identify their word? Not yet, but Okay, please ask me if you guys have problems ya. Okay, last group.
Mau ambil sentence yang mana? I'm going to eat you. The lion roared, his mouth open wide. Oke, I'm going to. Oke, yang itu ya di bawah paragraf 1 ya. Iya. So, ada masalah? So, you can finish the assignment, right? Yeah. Okay. Okay. If you have problems, please make sure to ask me ya. Okay. Thank you very much. So guys, the time's up. Silahkan kelompok 1 boleh mempresentasikan pekerjaannya. Boleh ke depan atau mau di situ saja? Di situ saja? Oke, silahkan. Which sentence you guys choose? If you find difficulties using English, boleh di mix bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Silahkan. Which sentence? Ayo, dibacakan. Sentence yang mana tadi yang dipilih? Yang mana tuh? Oh, yang ini. The mouse worked quickly and shoot through the rope. Ya. Oke, silahkan dibacakan analisisnya. Ada kelas kata apa saja di situ? Determiner. Yang mana determinernya? Oke, we get the. What else? Karena tidak mengalami itu. Ya, selanjutnya. Mouse. Mouse kelas katanya apa? Oke, noun. Ada ciri khusus tidak? Bentuk tunggal, bentuk sama. Oke. Oke, ya. Ya, thank you very much, Group 1. Oke, itu adalah penjelasan dari kelompok 1. Nanti kelompok yang lain akan, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan, tolong laporannya dibuat dalam bentuk tertulis ya, lalu dikumpulkan kepada saya. Oke, so untuk menutup kelas, saya ingin menyimpulkan bahwa in general untuk menentukan kelas kata sebuah kata itu caranya ada 3 atau 4 lah. Yang pertama ciri semantiknya atau meaningnya, yang kedua ciri morfologinya atau bentuknya, and then ciri keempat adalah sintaksisnya, bagaimana posisinya dalam kalimat, dan ciri terakhir adalah konteksnya dalam kalimat. Jadi satu kata mungkin saja memiliki beberapa kategori kelas, tapi untuk memperjelas kategorinya apa, we have to put it in the sentence. Okay? I think that's all for my class today. Thank you very much for coming and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah Basic English Syntax pada program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sairun. Video ini merupakan persyaratan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.